agak susah kita menjaga rupiah kalau pasar keuangan kita itu dangkal, falas terutama. Karena transaksi harian kita itu hanya 5 miliar per hari. Itu sangat dangkal dibandingkan dengan negara-negara di peers kita, misalnya Malaysia, Thailand gitu. Di Singapura itu sampai hampir 1 triliun per hari. Waduh. Hai Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Semoga Sobat Cuan tetap bersemangat ya. Karena sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan Juni ini. Kita akan masuk ke semester kedua 2024. Kayak cepet banget ya tahun ini, 6 bulan lewat aja gitu ya. Udah ngapain aja nih Sobat Cuan ya di 6 bulan pertama ya. Tapi yang jelas di ekonomi kita akan banyak banget ceritanya, termasuk soal rupiah. Hari ini kita mau bahas yang seru-seru dalam koneksi konten Ekonomi Seksi. Siap. Hari ini Maria bersama dengan Michael Zevriando. Terima kasih. Kayak gue ngumumin tinju gitu. Iya, lagi seru sih tinju sekarang nih Lagi kayaknya. seru kan, Lagi seru banget kan. Dan juga ada Abang Abdul Manapulungan, peneliti Center of Macroeconomics and Finance Indef. Bang Pulung, apa kabar? baik, Sehat. sehat alhamdulillah. Terima kasih ya Sama-sama. sudah mau mampir ke Cuap-Cuap Cuan. Ya, siap. Untuk kasih insight-insight seputar percuanan juga nih ya. Iya. Apalagi soal masalah rupiah nih. Tapi kemarin BI tetap mempertahankan suku bunga gitu. Iya, Tadi betul. dipikir-pikir kayaknya bakal naikin lagi, tapi ternyata enggak gitu ya. Iya. Kalau lo ngelihatnya ini gimana nih kondisi rupiah kita sekarang? Kalau kita perhatikan memang rupiah tertekan ya sebenarnya sejak dari 2022 gitu ya, ketika terjadi kenaikan harga komoditas yang direspon pemerintah menaikkan harga BBM domestik. Nah, mulai dari situ tuh tekanan semakin meningkat karena diproyeksi ekonomi global mulai pulih itu dari pandemi ya. Dan ada perang juga Ukraine sama Rusia waktu itu. Tetapi ternyata pergerakan itu memang semakin cepat ketika kita melihat fenomena yang saat ini terjadi. Jadi kita prediksinya berharap rupiah itu tidak sejauh itu turunnya gitu. Karena kita melihat bahwa global itu semakin membaik sejalan dengan Amerika juga mulai rebound. Ternyata nggak seperti itu situasinya. Jadi kalau data-data memang kita lihat fenomena ini bukan hanya terjadi ke rupiah sebetulnya, karena ada namanya di pasar itu namanya DXY Index yang menggambarkan bagaimana situasi yang menggambarkan dolar ini dibandingkan 6 mata uang utama dunia. Artinya ketika DXY Index ini meningkat, bahwa permintaan terhadap instrumen-instrumen portofolio dari dolar itu lagi meningkat untuk digunakan sebagai safe haven oleh investor global, begitu ceritanya. Artinya nggak sendirian deh tuh si rupiah nih ya melemah gitu Iya. ya, karena memang dolarnya tuh terlalu atau sekuat itu gitu ya. Betul. Berarti as a fundamental sebenarnya kita nggak ada masalah, atau sebenarnya kita ada masalah juga si fundamental rupiah ini. Nah, sekarang situasinya memang kita berharap bahwa ketika terjadi tekanan rupiah itu tidak dihajar dua sisi sekaligus. Dalam artian ketika globalnya lagi tidak bagus, ya minimal domestiknya itu mendukung lah ya. Tapi sekarang itu karena memang ada isu pemerintahan baru, terus investor juga masih melihat wait and see gitu ya. Kemarin kan ada juga isu ada defisit nanti dinaikkan 50% jadi GDP gitu kan. Jadi investor melihat Indonesia mau kemana nih ceritanya. Orang dia 38% dari GDP aja udah nggak karu-karuan pengelolaannya gitu kan ya. Apalagi ada isu jadi 50%. Nah, isu global ini memang mendominan, tapi kalau dia diikuti oleh isu domestik, maka rupiah ini tertekan jadi dari langsung dua sisi sekaligus dihimpitnya. Jadi di tengah-tengah gitu. Kita berharapnya kalau tadi globalnya lagi tidak bagus, minimal domestiknya itu bisa diamankan biar dia tidak ada pelarian dana oleh investor. Karena gini, setiap triwulan itu akan ada dana yang keluar dari Indonesia karena pembayaran dividen investasi asing, baik itu yang FDI maupun portofolio gitu. Itu dihitung bulan 3, bulan 6. Ini kan bulan 6 nih. Ini rupiah sampai akhir bulan ini diprediksi akan melemah gara-gara itu gitu. Nah, dengan situasi gambar yang seperti ini kita lihat di neraca pembayaran, minimal kita harus mengamankan dalam negerinya gitu. Karena ini udah benar-benar terjadwal ini larinya dolar ini dari dalam negeri gitu. Bayangkan saja setiap tahun itu dari neraca pendapatan primer itu defisit sampai 30 miliar. Padahal kita kan
surplus neraca perdagangannya nggak sebesar itu juga sebenarnya. Reaksi di market sih sebenarnya lucu-lucu ya. Di publik deh, yang bukan di market. Ada yang malahan jualan tuh dia punya dolarnya karena ngerasa udah di 16 ribuan kan. Karena reaksinya lucu-lucu. Banyak sekali yang kemudian menganggap ini justru malah dapet cuan. Kalau punya tabungan dolar yang dulu dijual sekarang malah jadi sangat-sangat menguntungkan. Kemudian yang kedua, ada yang nggak mau belanja, tahan belanja barang-barang dari luar gitu, karena kan dari sisi kursnya ada selisih. Kemudian ada pendekatan lain bahwa sebenarnya kita pernah tuh lolos dari situasi seperti ini di zamannya Pak Habibie gitu. Di CNBC Indonesia nih waktu itu ditulis. Ya. Coba Anda bertanggung jawab terhadap tulisan itu ya. Maksudnya itu bisa nggak sih diadaptasi di situasi seperti ini sekarang? Iya, kalau untuk diadaptasi mungkin terlalu banyak variabel yang harus disatukan ya. Cuman kita melihat di sini ada sisi optimisme gitu. Kalau seandainya itu bisa saja berubah tergantung kebijakan pemerintahnya. Memang tidak bisa disamakan kayak oke nih Pak Habibie dulu melakukan kebijakan ini ya sekarang kan kondisinya udah berbeda. Tapi dari sisi semangat optimisme itu bisa ditiru gitu. Kalau kita bisa membalikan keadaan gitu. Nah, kalau yang menarik di sini sebenarnya kalau dari sisi redaksi ya Bang Pulungan juga ya. Kan kalau dilihat kondisinya dari sejak Pak Prabowo menang lah ya. Dikategorikan menang saat quick count atau real count. Itu banyak yang berespektasi kalau nih transisinya mulus aja nih gitu, nggak bakal banyak perbedaan karena dianggap satu gerbong. Beda ketika 2014 dan 2015 waktu itu. Nah, ada ekspektasi yang mungkin berlebih dari sisi investor atau market. Cuman ternyata ketika di tengah jalan ada mulai pembahasan camp PPKF, RAPBN 2025, ternyata banyak hal-hal yang membuat bingung gitu, baik itu publik atau investor gitu. Makanya 2 pekan terakhir itu isu mengenai transparansi atau arah kebijakan pemerintah selanjutnya itu juga dipertanyakan. Makanya nggak cukup besar lah impact-nya kepada market ya Bang Pulungan ya. Tapi kalau di sisi ini kan kalau Bang Pulungan bilang tadi jangan sampai terhimpit dua-duanya gitu. Nah kemarin kan sudah ada klarifikasi tuh dari Ibu Menkyu dan tim Pak Prabowo juga gitu. Itu cukup membantu nggak menetralisir isu domestik ini? Gini, kalau isu nilai tukar ini tidak dilihat secara temporer ya, pasti kita lihat fundamentalnya. Kenapa rupiah itu rentan terdepresiasi? Pertama karena cadangan devisa kita itu sedikit, hanya 139 miliar US dollar. Dan memang standarnya global menghitungnya itu terhadap pembayaran utang pemerintah dan impor. Nah pertanyaan sekarang, yang swasta nyari di mana duitnya, dolarnya? Apakah dia ngeruk kayak Pertamina itu dulu saya sempat ingat datanya dia ngambil langsung di domestik gitu, makanya menekan rupiah. Yang kedua, dengan kondisi pasar falas kita yang dangkal itu, maka kebutuhan DHA itu sangat penting untuk masuk ke dalam negeri. Jadi eksportir ini memang harus mau sukarela gitu ya naruh duitnya ke Indonesia karena itu juga kekayaan negara kan yang mereka kelola. Kalau misalnya seperti ini mereka juga akan rugi, ya kan? Karena depresiasi rupiah itu akan menyebabkan biaya impor barang modal dan barang penolong itu akan mahal. Mereka akan terhimpit juga, betul. Jadi kalau mau seperti itu akan bagus gitu kan? Apalagi kan pemerintah sudah mengasih insentif pemotongan PPh gitu. Yang kedua, agak susah kita menjaga rupiah kalau pasar keuangan kita itu dangkal, falas terutama karena transaksi harian kita itu hanya 5 miliar per hari. Itu sangat dangkal dibandingkan dengan negara-negara di peers kita, misalnya Malaysia, Thailand gitu. Di Singapura itu sampai hampir 1 triliun per hari. Makanya jauh. Makanya orang-orang Indonesia itu tuh tidak mau naruh di sini juga gitu karena dia lebih liquid di sana, gampang dicairkan ketika saya butuh dan bisa diputar lagi duitnya gitu. Betul. Bunganya juga lebih tinggi ya Bang ya. Transaksi kita kenapa? Bunganya juga lebih tinggi ya. Jadi kalau di sini kan instrumennya apa? Cuma yang dikasih BI itu hanya kemarin ada simpanan falas gitu ya, falas itu. Tapi itu kan orang mikir-mikir juga kalau taruh di sini jangan-jangan saya lebih untung di negara sebelah karena itu lebih liquid dan lebih gampang memputarkan falas itu gitu. Jadi situasinya memang agak complicated lah untuk rupiah ini, tapi memang pada saat ada ketentuan DHA masuk itu, saya pikir salah satu cara untuk menjaga rupiah itu bisa lebih stabil. Itu satu caranya ya. Iya betul. Soalnya narasinya yang keluar kan ya tadi ya berat gitu semuanya narasinya. Dan kalau misalnya dicoba untuk kita
sederhanakan pun juga tetap berat juga Berat, gitu iya. untuk dipahami, dan hampir sebagian besar tuh kayaknya memang menuntut kita tuh as a domestic nih untuk lebih survive gitu. Betul. Sebenarnya ada nggak sih poin yang bisa jadi advantage, keuntungan gitu di saat kondisi seperti ini bisa dimanfaatkan, Bang? Oh, kalau masnya sama mbaknya main di pasar saham, saatnya beli saham. Lagi turun saat ini. Oke, kita beli. Oke. Tapi hati-hati juga jangan Iya, iya. asal beli gitu ya. Iya. Gimana kita memanfaatkannya? Yang bisa memanfaatkannya tentunya produk-produk yang tidak ada konten impornya. Oke. Tentu UMKM ya. UMKM juga sekarang juga konten impornya banyak kan. banyak. Iya, makanya itu ya produk-produk lokal yang murni dalam negeri yang berorientasi ekspor. Itu mereka akan untung karena akan lebih murah harganya. Tetapi mayoritas produk-produk itu kan konten impornya tinggi. Jadi kita nggak dapat apa-apa juga depresiasi seperti ini. Paling yang kedua kita dapat dari kunjungan wisatawan asing. Tapi lagi-lagi mereka pada saat masuk yang dibayarkan lebih mahal juga di dalam negerinya kan. Iya. Ya karena kita misalnya makanan-makanan dari untuk perhotelan itu tidak bisa kita sembarangan kan. Pastilah diimpor lagi gitu. Lagi-lagi keuntungan itu yang dinyatakan disebutkan di teori sepertinya tidak terjadi di sini di Indonesia ini gitu karena situasinya memang tidak ideal seperti negara lain gitu. Melihat kita kan sebenarnya nggak pernah juga mengalami situasi di mana rupiah kita memang melemah banget ya. Covid lah contohnya gitu ya. Itu kan juga melemah banget ya Bang. Terus kemudian bahkan sempat ke level yang tadi lo cek 13 ribuan gitu ya. Ini agak bisa nggak sih terjadi di saat-saat sekarang gitu, atau memang nunggu dulu nih pemerintahannya transaksi, jalan dulu nih pemerintahan yang sekarang, terus oke lah nanti baru ada trusty lagi, balik lagi, dan akhirnya kita bisa punya fundamental yang bagus ya secara ekonomi, secara domestik, dan rupiahnya akan balik lagi. Kalau menurut lo gimana? Kalau sejauh ini dari Bank Indonesia itu memberikan proyeksi untuk rupiah itu trennya menguat ya untuk sampai ke tahun depan gitu, bahkan sampai di level 15 ribuan lagi gitu. Cuman yang benar kata Bang Pulungan tadi, ini masalah fundamental gitu. Kalau kita bilang tadi ada masalah geopolitik, terus ada suku bunga Amerika Serikat, terus ada masalah ketidakpercayaan investor misalnya dengan APBN gitu kan, masalah sentimen aja. Tapi dari sisi fundamental kan emang cukup berat gitu yang harus dibereskan gitu kan, mulai masalah impor, misalnya barang-barang impor, terus ketersediaan pasokan falas, biar bunga kompetitif dalam negeri juga harus diperhitungkan gitu kan. Jadi biar nggak ada kekhawatiran lagi dolar itu akan terkikis gitu atau lari ke negara lain gitu. Nah, di sisi lain juga perlu diperhatikan misalnya kebijakan-kebijakan yang sifatnya lebih mendorong impor, terutama dari pemerintah sih gitu. Jadi kita dengan rupiah yang lemah kayak gini, kalau negara lain mungkin seperti Cina, Jepang itu happy lah ya, mata uangnya melemah gitu ya Pak Boy, karena mereka ekspornya gede gitu ya. Sementara kalau kita nggak jual apa-apa. Kita nggak jual apa-apa masalahnya. Kita bisa manfaatin ya ekspor gitu sekarang gitu ya. Nggak ada gitu. Jadi makanya kayak banyak sekali hal fundamental yang harus dibereskan, termasuk oleh pemerintahan selanjutnya gitu. Sama satu lagi yang mungkin agak menarik tentang local currency transaction ya. Iya, dulu namanya local currency settlement. Sekarang ganti nama jadi LCT. Nah, itu tidak lagi bergantung kepada dolar Amerika Serikat, tapi lebih mengutamakan dengan mata uang negara yang bersangkutan gitu ya. Itu seandainya bisa didalami gitu, atau terus di di push gitu pengusahanya, mungkin akan bermanfaat. Kalau Bang Pulungan melihatnya gimana? Tapi ini benar, tapi aku beberapa kali kemarin juga wawancara dari perusahaan pelayaran dan lain-lain itu, mereka yang ada kerja sama trade sama Thailand, sama China, mereka pakai local currency gitu, dan diselamatkan dengan itu sebenarnya. Jadi mereka belum punya mitigasi karena nggak bersinggungan sama dolar. Kita berharap sih tentang soal LCS ya. Tapi itu kecil banget. Dan yang heboh itu dari pihak kita, orang sana cuek-cuek aja gitu. Oh gitu. Iya, karena yang butuh kita kan. Karena kan mata uang kita lebih lemah dibandingkan mereka. Ya kan? Mereka justru kalau lemah mereka untung. Kita yang heboh aja, kita berupaya gini-gini, mereka sih bisa aja sono. Enggak ada perubahan signifikan. Kalau misalnya itu berubah, harusnya jumlah penggunaan falas kita harusnya menurun kan. Tetap aja lihat aja tuh di penggunaan itu kan di data ada ya, penggunaan
Valuta asing. pembayaran impor tetap aja pakai dolar paling tinggi. Yang kedua, kalau misalnya kita berupaya semua mengulangi dolar, hati-hati juga. Nanti kita buat apa bayar utang pemerintah? Utang pemerintah kita masih pakai dolar loh. Betul. Gegabah gitu kan. Saya bukan membela siapa-siapa ya. Iya. Kan. Jadi LCS itu program bagus, tapi jangan heboh di ininya aja di publikasinya. Iya, tapi di seremonial aja gitu ya. Perkembangannya enggak oke-oke juga sih, karena kita lebih kayak bertepuk sebelah tangan aja gitu. Sian. Bertepuk sebelah tangan ini cinta tak terbalas gitu. Jadi terkait dengan bisa nggak ke 13.900 gitu. Iya. Gak susah, karena orang APBN aja 15.000. Oh iya, betul. Kan? Orang anchornya ke situ. Tadi ketemu sama asosiasi pengusaha di acara Indef tuh ya. Dia mintanya 14.000 tahun 2000 tahun lalu Pak, kapan pengusaha mintanya 14.000 gitu. Ya situasi sekarangnya susah 14.000 gitu. 15.000 aja udah syukur gitu kan. Makanya saya bilang kalau 13.900 ya mudah-mudahan sih bisa ya. Mudah-mudahan. Tapi kalau dari anchor yang di APBN itu agak susah. Jangan sampai 17.000 aja sih sebenarnya. Iya benar sih. Iya kan? Iya benar. Karena juga saya pernah dengar dari salah satu petinggi di negara ini tuh keseimbangan barunya itu 15.800. Keseimbangan baru untuk nilai tukar rupiah kita di 15.800. Ya, itu. Terus masyarakat Indonesia bisa ngapain nih Bang? Kita berdoa. Jangan kan dulu kan suka ada dulu krisis kapan yang ada lagu Aku Cinta Rupiah 98. itu 98 ya. Betul. Cindy Senora. Iya. Cindy Senora. Kayaknya sih. Kalau di negara lain memang kayak Anda sudah menyebut tadi. Anda waktu itu di mana? Betul. Kalau di negara itu ada pengaturan, misalnya Cina ya, itu orang lokal nggak boleh megang mata uang asing. Harus lokal currency. Iya. Makanya dia relatif tidak diganggu oleh yang profit taking gitu. Dia boleh hanya megang renminbi atau yuan ya. Kalau di Cina. Kalau kita biasa-biasa aja, jangan-jangan orang-orang kaya ini dolarnya segunung di rumahnya gitu kan. Dia profit taking pada saat gitu. Yang kedua, coba perhatikan. Kita itu durasi liburnya itu terlalu banyak. Di tahun ini ya? Iya, misalnya lebaran. Saya salah juga sih menyalahkan lebaran ya. Tapi kalau dilihat setelah lebaran itu pasti depresiasi sangat luar biasa. Ya enggak sih? Perhatikan. Terus tiba-tiba libur lagi. Orang mau bermain di modal pasar saham itu harus istirahat dulu. Sementara di negara tetangga nggak ada liburnya. Iya kan? Makanya nggak tahu ini apakah faktor yang signifikan, tapi menurut saya ini penting untuk dipikirkan gitu kan ya. Iya, pernah ada satu momen long weekend itu karena kita libur, besoknya pasar buka itu rupiahnya loncat 100-200 perak. Iya, yang kemarin. Iya. Waktu habis lebaran kemarin juga itu langsung melemahnya parah banget sih. Parah. Nah, saya juga pernah lihat datanya itu, data perbandingan antara transaksi pasar modal ya, itu antara beberapa negara ASEAN. Memang kita paling banyak liburnya sebenarnya. Jadi kalau orang libur kan, tadi saya bilang, ketika kita libur, orang langsung migrasi aja ke Singapura. Orang dia tiap hari ada transaksi, kecuali weekend ya. Orang kan kalau yang pencari cuan ini kan Tuhannya kan bunga kan, ya nggak sih? Geser dikit, dia langsung pergi, ya nggak? Iya. Tapi kita berdoa mudah-mudahan rupiah menguat ya. Mudah-mudahan ya. Iya. Atau ya kita lihat nanti transisi pemerintahan balik lagi going smooth, terus bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang akhirnya menimbulkan trust lagi. Iya, kalau rupiah gonjang-ganjing, tempe makin mahal. Iya, kan benar. Bahan impor tempe. Betul. Sama tahu. Itu yang dikhawatirkan semuanya jadi tambah mahal ya nilai tukar, karena rata-rata semua bahan bakunya aja masih import semua, ada import inflation jadi jatuhnya ya. Ya Sobat Cuan, kayak gitu kurang lebih kondisinya. Mudah-mudahan Sobat Cuan juga ngerti ya, karena di situasi sekarang ini memang lagi agak perlu struggle ekstra lah ya buat Sobat Cuan ya. Mudah-mudahan badai ini segera berlalu. Thank you banget udah dengerin kita hari ini. Jangan lupa dengerin konten-konten kita lain yang ada di Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di Cuap-Cuap Cuan, like, share, dan juga komen. Thank you ya. Maria pamit, Bang Mike pamit, Bang Pulung juga pamit. Siap. Bye.